Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari Bis Channel. Kali ini kita bakalan membahas cara mengganti LCD HP Realme C11. Nah, sebelum kita ganti LCD-nya, ini kan LCD-nya pecah. Kita buka dulu SIM card-nya. Oke. Kalau sudah dibuka SIM card-nya, kita buka bagian backdoor. Biasanya sih saya bakalan coba dari bagian bawah. Kalau dia masih keras, ini keras, dicungkil sedikit dengan cutter atau mungkin pisau. Biasanya sih kalau ini saya pakai pisau bedah. Yang penting sudah masuk sedikit celah. Kalau dia sudah masuk sedikit celah, jadi kalau sudah masuk celah, tinggal dipakai pencungkil dari plastik, tinggal digeser tuh. Oke. Sekarang tinggal buka baut-bautnya. Kalau sudah dibuka bautnya, tinggal dicungkil dikit. Sebelum kita buka LCD-nya, pastikan dulu buka fleksibel baterai. Nah, ini kan fleksibel LCD, jadi kalau kita mau buka harus dibuka dulu baterainya. Tuh, buka plastiknya. Nah, terus biasanya sih kalau sudah pecah, saya tinggal langsung dorong aja dari bagian dalam. Tuh, langsung keluar karena sudah pecah kan, jadi lebih gampang dibukanya. Kita singkirkan dulu. Sebelum kita pasang LCD yang baru, pastikan sela-selanya ini sudah bersih dari debu. Debu dan serpian kaca. Siapa tahu ada pecahan kaca, nanti susah rapat LCD barunya.
Kalau nggak bisa pakai sikat, biasanya saya pakai pencungkil yang dari besi supaya debu-debunya terangkat semua dan sisa-sisa lemnya. Sudah bersih, sekarang kita tinggal pasang LCD barunya. Nah, kita buka dulu segelnya. Ini sebenarnya mau buka segel dengan tidak masalah sih sebenarnya, karena ini segelnya tidak menutupi fingerprint. Biasanya yang sekarang agak masalah itu kalau misalnya di sini ada lubang fingerprint, itu harus buka segel berarti. Nah, kalau ini lemnya sih. Nah, sebelum kita pasang, kita lem dulu. Ingat, memberikan lem jangan kasih lem sembarang. Lem Fox, lem Castol, enggak, itu ada lem khusus LCD, lem jelly. Nah, yang bagian ujung itu biasanya agak banyakin dikit. Kalau dia sudah terkena semua, kalau masih ragu sih taruh aja sedikit lem, DP dikit aja ya, hanya bagian sudut, jangan kebanyakan, nanti kalau ada apa-apa setengah mati buka LCD nya. Kalau sudah, buka dulu supaya tempat fleksibelnya bisa masuk.
dia sudah masuk, kita letakkan dulu dari yang paling sisi yang paling atas. Nah, rapat gak? Tinggal kalian lihat. Kalau dia sudah bisa nempel rapat semua, baru tinggal dipasang di fleksibelnya. Pasang mesin dulu, kasih rapi. Jangan sampai ada fleksibel yang terbuka, terutama kamera dan antena sinyal. Terus kalau untuk pemasangan fleksibel, pasang dulu soketnya. Jangan langsung diatur ini tapi belum terpasang. Pasang dulu fleksibelnya. Kalau dia sudah terpasang, tinggal kalian geser fleksibelnya dari bagian bawah supaya lipatannya rapi. Terus kita tutup plastiknya. Oke, sekarang baterainya tinggal dipasang semua. Cek kembali lagi, fleksibel sudah terpasang semua. Kalau sudah, kita pasang fleksibel baterai. Terus pasang frame dari mesin. Oke, kalau sudah, kita pasang backdoor bagian belakang. Kalau pemasangan backdoor, lihat tombolnya. Kalau tombolnya di sebelah sini, ini bagian tombol di bagian bawah. Jangan terbalik, biasanya takutnya tombolnya jatuh. Nah, kalau dia sudah rapat, tinggal ditekan. Terus kita coba tombol-tombolnya berfungsi. Pasang SIM card. Kalau sudah, kita tes nyalakan dulu, berfungsi enggak LCD-nya. Oke, nyala.
Oke, kita coba. Ini touchscreen-nya berfungsi dengan baik. Tinggal tes kamera. Takutnya kameranya kotor atau apa. Soalnya tadi habis dibersihkan. Kamera. Wah, lalut banget. Jangan-jangan memorinya sudah mau full. Itu betul sih, memorinya sudah mau full, makanya lambat sekali. Nanti kalian coba aja ya. Ini saya agak skip dulu, soalnya takutnya sudah terlalu kering. Jadi kalau yang penting sudah LCD-nya sudah yakin normal, tinggal kita pasang karet supaya lemnya pas ngering nggak terbuka lagi. Ini karena ini kan pasti masih terbuka tuh bawahnya, jadi dipakaikan karet. Bisa sih mau pakai penjepit pakaian, cuma takutnya ada beberapa penjepit itu terlalu keras, bisa sampai pecah LCD. Terutama bagian yang pinggir ujung-ujung. Jadi kalian bisa cek pada saat nyala layar ada ndak cahaya yang keluar. Kalau gak ada berarti sudah rapat semua. Jadi bukan cuma datar tapi memanjang juga. Oke, kalau sudah seperti ini kalian bisa tunggu paling cepat 2 jam, tapi sebaiknya lebih dari 12 jam supaya betul-betul kering. Tapi sebenarnya 2 jaman sudah bisa sih dibuka. Cuma kalau ragu ya minimal 12 jam. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.